Puji Tuhan, haleluya. Pagi hari ini ada dua kekasih kita yang akan diteguhkan dalam nikah yang kudus, yaitu Yogi Martinus, anak dari putra pertama dari Tuan Paul Untiam, dan Nyonya Wi Engyan dari Jaten, dan Listiana Priyatna, putri pertama dari Tuan Uy Jin Siong atau disebut Bapak Suhendi, dan Nyonya Chen Mayeng. Betul? Ya, puji Tuhan. Bicara tentang pernikahan itu mungkin bagi kita sebagai manusia sudah lumrah di dalam menghadapi hidup ini. Sebab dalam kehidupan ini ada 3 fase yang harus manusia lewati, yaitu pertama, dia dilahirkan. Lalu yang kedua adalah pernikahan. Lalu yang ketiga adalah kematian. Jadi itulah kehidupan manusia. Siapapun yang pernah dilahirkan, dia pasti akan meninggal. Dan fase berikutnya yang kita hadiri saat ini, yaitu pernikahan antara Yogi dan Listiana. Bicara tentang pernikahan itu sangat sakral, kudus. Makanya sering disebut sebagai pernikahan yang kudus. Disebabkan karena di dalam kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2, Allah sendiri yang telah memulainya pernikahan di Taman Eden. Allah menjadikan Adam dari debu tanah, lalu Hawa diambil dari tulang rusuk daripada Adam. Lalu dikatakan di dalam Alkitab, maka mereka itu menjadi satu daging. Allah yang telah memberkati keluarga yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Allah yang membentuknya dan Allah yang memberkati keluarga yang pertama itu. Makanya pernikahan itu tidaklah sembarangan. Makanya di dalam Alkitab Tuhan Yesus sendiri dia berkata bahwa seorang laki-laki bila mana dia akan menikah dengan seorang wanita, maka mereka akan menjadi satu dan tidak akan ada yang dapat memisahkan mereka selain daripada kematian. Nah, itulah sebabnya kita akan lihat di dalam firman Allah ini, karena pernikahan itu adalah sakral, pernikahan itu adalah kudus, pernikahan itu yang dimulai oleh Allah sendiri di Taman Eden untuk manusia yang pertama. Dan Allah menghendaki setiap pria dan wanita yang akan menjadi suami istri, mereka akan diteguhkan dalam nikah yang kudus. Mereka akan diberkati di dalam nama Tuhan, dan terus sampai ajal yang menjemput mereka, sampai kematian yang memisahkan di antara keduanya. Nah, itu ditulis di banyak sekali ayat di dalam Alkitab. Nah, untuk itu kita melihat di dalam firman Tuhan, bagaimana kira-kira pernikahan yang direstui oleh Tuhan, pernikahan yang diberkati oleh Tuhan, pernikahan yang mendatangkan keselamatan, berkat di muka bumi, dan juga sampai kepada akhirat. Sebab pernikahan itu, firman Allah berkata begini, apa
sudah diikat di muka bumi akan terikat di surga. Suami istri yang dipersatukan dalam pernikahan, diikat dalam pernikahan, itu pun tetap terikat di dalam surga. Maka itulah sebabnya kita akan melihat apa kata firman Tuhan yang perlu kita harus miliki dalam kehidupan ini. Baik saya yang sudah lama berkeluarga, hampir banyak di sini Bapak Ibu yang sudah berkeluarga. Firman Allah ini bukan hanya untuk kedua pengantin, tapi buat kita semua, bahkan juga untuk saya. Apa yang harus kita lakukan? Kita berbuat dalam menjalankan hidup berkeluarga. Alkitab mengatakan yang terutama adalah kasih. Tetapi kasih itu ada juga terbagi, ada pengertian tentang kasih dalam bahasa Greek Yunani itu ada kasih manusia, kasih antar keluarga. Itu tidak menjamin akan harmonis, sebab banyak kita dengar bisa saja persaudaraan itu hancur, putus oleh sesuatu masalah atau oleh karena ada hal-hal yang mungkin tidak diikuti oleh masing-masing. Jadi kasih persaudaraan atau kasih pilihan itu tidaklah menjamin. Ada kasih manusia. Kasih manusia itu naik turun. Lu jual, saya beli. Kalau aku bayar harga, dia juga balik seperti itu. Kalau tidak, itulah kasih manusia. Ada kasih suami istri atau sering disebut dengan kasih eros. Kasih antar suami istri. Oh, itu perlu. Tapi itu pun tidak kuat. Minggu lalu saya ikuti berita di Metro TV. Ada ribuan pasangan suami istri di Jawa Timur yang minta berpisah. Ditelusuri penyebabnya apa? Karena masalah ekonomi oleh karena pandemi COVID ini. Di beberapa tempat juga disebutkan begitu banyak sekali orang yang sudah bersuami istri, sudah berkeluarga, putus di tengah jalan. Sebab kasih eros itu tidak dapat memberikan jaminan. Tetapi ada satu kasih agape, kasih Kristus. Alkitab katakan dalam Kolose pasal 3 ayat 14 berkata demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini kasih agape. Ini kasih Kristus. Ini kasih yang tulus bahkan rela berkorban. Dikatakan kenakanlah, pakailah, jadikan kasih itu sebagai suatu pakaian di dalam kehidupanmu. Karena kasih itu dikatakan itu pengikat. Dia mengikat. Jadi tidak hanya sekedar menjadi suami istri lalu ya sudah, lama-kelamaan aku tidak suka lagi, ya sudah bisa dilepaskan. Tidak seperti itu. Kasih Kristus itu dikatakan dalam ayat ini, dia itu berfungsi untuk sebagai pengikat antara suami dan istri. Di dalam kitab Pengkhotbah juga ada satu ayat berkata, tali
3 lembar itu sulit untuk diputuskan. 3 lembar itu suami dan istri dan Tuhan yang ketiga. Jikalau ada Tuhan di dalam keluarga, ada kasih Kristus di dalam keluarga, itu akan sulit untuk diputuskan. Sebab fakta yang kita lihat, mudah sekali orang itu melepaskan ikatan di dalam pernikahan. Gampang orang. Sudah tidak suka, ya sudah. Tidak seperti itu kalau kita di dalam Tuhan. Kalau ada kasih Kristus di dalam kehidupan kita, itu akan mengikat antara suami dan istri. Apalagi jikalau nanti diberkati dengan keturunan. Lalu yang kedua disebutkan, kasih Kristus itu mempersatukan. Dari kedua, satu pria dan satu wanita yang mungkin berbeda pikiran, berbeda perasaan, berbeda keinginan, berbeda karakter, tapi saat mereka memutuskan untuk menikah, maka kasih itu mempersatukan mereka. Bila mana kasih itu mempersatukan mereka, maka hal-hal yang mungkin sepele, hal-hal yang bisa mengundang masalah, yang bisa mengundang problem di dalam rumah tangga, itu akan sulit untuk terjadi. Sebab kasih itu mempersatukan antara pikiran suami, pikiran istri, perasaan, keinginan dan sebagainya menjadi satu. Sebab Yesus katakan, atau firman Allah katakan, maka seorang pria yang menikah, dia meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya, lalu mereka menjadi satu. Jadi kasih Allah itu akan mempersatukan dalam keluarga. Lalu yang ketiga disebutkan dalam ayat ini, kasih itu menyempurnakan. Waktu pacaran, yang baik yang diperlihatkan, baik sama Yogi ataupun sama Listi, yang indah-indah, yang manis-manis, yang enak untuk didengar, sedapat mungkin sifat dan karakter yang tidak baik itu disembunyikan. Nah, ini seringkali banyak yang salah paham. Setelah menikah beberapa tahun, aduh, bapak kita urusin aku ada kayak konon, kita beri gelang. Ini seringkali terjadi, fakta. Tetapi apapun yang terjadi dalam setiap keluarga yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ada kasih agape, ada kasih Allah dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam kehidupan suami istri, maka kasih Allah itu akan menyempurnakan. Oh suami, jelas banyak kekurangan, oh banyak kesalahan, suami tidak sempurna, istri juga seperti itu. Manusia terbatas dalam banyak hal. Tapi kalau ada kasih Kristus dalam kehidupan keluarga, maka kesalahan suami ataupun istri, kekurangan istri ataupun suami, kebodohan suami ataupun istri, karena ada kasih, maka kasih itulah yang menyempurnakan. Tidak akan melihat kekurangannya lagi, tidak melihat kesalahan, tidak melihat kebodohannya, karena ada kasih Allah di dalam kehidupan, dalam keluarga. Ini yang harus kita miliki dalam kehidupan berkeluarga. Jangan cuma karena hanya pengen nikah, hanya cuma pengen kawin, lalu sudah apapun terjadi, lalu tidak memiliki dasar yang kokoh, yang kuat di dalam berumah tangga, sehingga pada waktu perjalanan hidup keluarga setahun 2 tahun
Seperti tadi saya katakan, lah ternyata watak istri atau suami ternyata seperti itu. Kalau aku tahu dia seperti itu, aku tidak mau. Ini. Tapi kalau ada kasih Kristus dalam rumah tangga, kesalahan suami, kesalahan istri, kekurangan suami, kekurangan istri, itu akan disempurnakan oleh kasih daripada Tuhan. Amin. Sehingga dalam rumah tangga kita diliputi dengan kasih daripada Tuhan. Kita tidak melihat lagi istri yang penuh kelemahan, dengan penuh kekurangan, penuh dengan kebodohan, tapi kita melihat dia ada di dalam kasih daripada Tuhan. Seorang wanita atau istri tidak melihat kekurangan suaminya, kebodohannya, tidak melihat kesalahannya, tapi dia melihat dia ada di dalam kasih Kristus. Maka oleh kasih Kristus itu akan menyempurnakan segala kekurangan, kesalahan, kebodohan yang dia lakukan. Siapa manusia yang hebat? Tidak ada. Kita banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kebodohan dalam kehidupan ini. Tapi kalau kita memiliki kasih Kristus dalam hidup ini, haleluya, kita akan jalani kehidupan keluarga kita. Saya berapa bulan lagi sudah mau 40 tahun berkeluarga, dan kami bahagia sampai sekarang ini. Bukan berarti tidak ada masalah, banyak masalah. Seperti tadi saya katakan, waktu baru menikah, mungkin lalu istri juga waktu berapa tahun menikah, ternyata suami saya begini. Tapi itulah oleh sebab ada kasih Kristus dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, maka kasih itu dia mengikat, lalu kasih itu dia mempersatukan, dan kasih itu adalah menyempurnakan, sehingga kita lewati hidup ini dengan sukacita dan ada kebahagiaan. Meskipun kita harus melewati banyak masalah, tantangan dalam kehidupan ini. Lalu pernikahan itu tentu orang mendapatkan berkat dari Tuhan. Salah satu hal yang banyak jemaat ingin supaya diberkati di gereja, dan memang itu bagus banget, supaya Tuhan memberkati ini keluarga, berkati usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan. Nah, kita lihat ada Alkitab mengatakan, yaitu di dalam Mazmur 128 ayat 1 dan seterusnya berkata begini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, lalu yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki, atau terjemahan lain, suami-suami yang takut akan Tuhan. Kita mendapatkan berkat dalam keluarga. Tapi firman Allah katakan, bagaimana berkat itu datang dalam keluarga? Takutlah akan Tuhan. Takut dan hormat kepada Tuhan. Takut dan hormat akan Tuhan ini, yaitu kita betul-betul meninggikan, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Tuhanlah prioritas utama di dalam kehidupan kita, keluarga kita. Kita takut Tuhan diwujudkan di dalam kesetiaan kita beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Ketaatan kita di dalam melakukan segala kehendak daripada Tuhan. Itu orang yang takut akan Tuhan. Oh, saya takut akan Tuhan, tapi dia tidak suka beribadah, dia tidak suka melakukan firman Allah, kehidupannya tidak suka menghormati akan Tuhan, yaitu percuma seperti itu.
kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Firman Allah katakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, karena dikatakan dalam firman Allah, dan mengikuti jalan yang ditunjukkannya, maka engkau akan memakan hasil jerih payah. Artinya, kita bekerja, bersusah payah cari uang, kita akan nikmati. Kita dapati itu dengan susah payah, dan berkat itu kita betul-betul nikmati. Sebab ada orang yang bekerja, berusaha, berkat itu terbang. Amsal Sulaiman berkata bahwa uang atau kekayaan itu bisa ada saya. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan takut akan Tuhan, maka kita bekerja, suami istri bekerja, dan kita menikmati hasil kerja kita. Kalau cukup lebih, puji Tuhan, menabung sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Lalu dikatakan seperti, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Bukan seperti pohon anggur, bukan, ini gambaran seperti ini. Pohon anggur itu dalam Alkitab pengertian rohaninya adalah selalu bersukacita. Itu artinya istrimu akan selalu bersukacita di dalam rumah tanggamu. Maklum zaman sekarang ini saudara, krisis demi krisis itu muncul. Seringkali masalah itu datang, tantangan itu datang, ada kesukaran, kesulitan itu datang. Sebagai istri yang takut akan Tuhan, dia akan selalu bersukacita. Ada rezeki, puji Tuhan. Sedikit rezeki, haleluya. Banyak berkat, puji Tuhan. Dia selalu bersukacita. Pada waktu mungkin berkatnya seret, pada waktu berkatnya pas-pasan, atau mungkin lagi tidak ada jalan. Lalu si istri berubah, cemberut baik bawaannya, bersungut-sungut baik, tekani rumah, langkah gemuyue, ya, nyewet baik, papa si pribe, ini harus bayar dia, tunggu dia ini, bakal ditutupi, cemberut baik. Sungguh baik. Waduh, ini repot sudah. Alkitab katakan orang yang takut akan Allah itu diberkati, istrinya selalu bersukacita di dalam Tuhan. Banyak berkat, puji Tuhan, sedikit berkat, haleluya. Pas-pasan atau mungkin ada masalah, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Firman Allah katakan, bersukacitalah kamu senantiasa, karena inilah yang dikehendaki oleh Allah. Yang sudah berkeluarga puluhan tahun, wah, sudah banyak melewati masalah dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan ekonomi. Waduh, sudah tidak terbilang. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, selalu ada sukacita. Anak-anaknya disebutkan dalam ayat ini, mereka itu seperti pohon zaitun yang ada di mejamu. Apa arti ini? Pohon zaitun salah satu pohon yang sangat diperlukan. Dia dipakai dalam alat-alat rumah Allah. Kalau kita lihat dalam rumah Allah yang ada pada zaman dulu, itu sangat mahal. Dan itu pun kayu zaitun ini menjadi kayu yang sangat disukai oleh banyak orang, sebab dia itu selain mengkilat dan dia begitu kuat, begitu keras, dan kalau orang melihat dari mana bahan kayu ini, oh dari zaitun. Hebat sekali. Anak-anakmu akan diberkati juga oleh Tuhan. Mereka menjadi alat-alatnya Tuhan. Mereka bisa menjadi orang
diberkati dalam pekerjaan mereka. Anak-anak mereka menjadi anak-anak yang dipakai oleh Tuhan. Ini sangat penting, sebab anak-anak sekarang, saudara, begitu banyak sekali tantangan yang mereka hadapi. Zaman milenial seperti ini, kalau anak-anak kita tidak takut sama Tuhan, bisa dibawa arus oleh dunia ini, sehingga kejahatan muncul. Tetapi kalau anak-anak ini juga takut akan Tuhan, maka anak-anak ini mereka dipakai oleh Tuhan, jadi berkat untuk kemuliaan bagi nama dari Tuhan. Lalu dikatakan dalam ayat berikutnya, dan sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Suami-suami yang takut akan Tuhan, firman Allah katakan pasti diberkati oleh Tuhan. Kalau Yogi sebagai nanti kepala rumah tangga, bertanggung jawab dalam keluarga, pada istri nanti mungkin dapat keturunan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, ini tugas daripada pria suami, dia harus mencari kehidupan. Nah, tentu kita ingin sekali kita sebagai suami itu diberikan Tuhan jalan, Tuhan memberkati usaha pekerjaan kita. Seperti ayat ini mengatakan bahwa demikianlah diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi kalau suami-suami yang ada saat ini, termasuk Yogi, termasuk saya, kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, takutlah akan Tuhan. Nomor satu, kalau kita takut Tuhan, lalu kita mulai bekerja mencari uang, berkat itu akan mengikuti kita. Tapi kalau kita tidak takut Tuhan, kita cari uang kemanapun, maka dia bisa lari. Di orang yang takut Tuhan, berkat itu bisa ngintil kepada kita. Karena takut Tuhan, berkat akan datang dalam kehidupan kita. Nah, jadi inilah yang kita lihat bahwa dalam keluarga Allah juga mau menyediakan berkat dalam kehidupan keluarga. Tapi kita harus takut akan Tuhan. Kalau pertama, kasih sebagai pengikat, kasih untuk mempersatukan, kasih untuk menyempurnakan, itu dasar utama. Dasar kedua tadi, takutlah akan Tuhan. Dan engkau akan melihat berkat pertolongan daripada Tuhan. Lalu dasar yang ketiga, kita lihat di dalam Alkitab, dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7, di situ firman Allah berkata seperti ini. Ayat 24 mulai. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, dan lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dasar yang ketiga, patokan kita sebagai orang percaya, ini firman Allah sebagai penunjuk, pedoman, pembimbing. Sebab firman Allah itu adalah Allah itu sendiri, adalah perkataan Allah itu sendiri. Tuhan Yesus memberikan suatu contoh di sini, yaitu dikatakan setiap orang, saya, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, kedua pengantin ini, yang mau mendengarkan perkataan Tuhan, yang mau mendengarkan firman dari Tuhan, lalu melakukan firman itu, maka disebutkan dalam ayat ini, dia itu sama dengan orang yang bijaksana. Lalu disebutkan dia
mendirikan rumahnya di atas batu. Sebab ayat berikutnya ada 3 cobaan yang datang melanda rumah tangga, keluarga dari setiap orang, yaitu dikatakan di sini. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan di atas batu. Jelas kita lihat sini arti mudah sekali untuk dimengerti, yaitu dengar firman Tuhan, dan apa yang dikatakan oleh firman Allah itu tidak masuk telinga kiri, keluar di telinga kanan, tapi kita lakoni, kita turuti, kita lakukan firman Allah itu. Meskipun mungkin berat kita melakukannya, tapi itu adalah firman Tuhan. Karena itu perkataan Tuhan yang kita harus turuti, kita harus melakukannya. Karena waktu cobaan datang, ada hujan cobaan, ada banjir cobaan, ada angin cobaan akan datang di dalam rumah kita, dalam rumah keluarga kita, rumah atau usaha pekerjaan kita. Maka rumah kita, keluarga kita, usaha pekerjaan kita tetap kokoh. Dia tidak akan roboh. Sebab apa? Dia mendengar firman Tuhan dan dia melakukan firman Tuhan. Ini Tuhan katakan. Sebetulnya sangat mudah sekali untuk kita dapat menjaga dan memelihara keluarga kita. Dengar saja firman Tuhan, lakukan saja firman Allah itu. Tapi memang ada sebagian orang sulit sekali melakukan firman Allah. Dia hitung-hitungan dulu. Kalau tidak begitu merugikan saya, tidak begitu merepotkan saya, ya saya lakukan. Tapi kalau itu berat bagi saya, sulit untuk saya lakukan, aduh ini itu dan sebagainya, ya sudah, dia tidak melakukan. Tunggu saja. Tunggu. Akan ada angin kencang, akan ada banjir, akan ada hujan deras datang. Ini firman Allah yang katakan. Rumah yang dibangun yaitu kepada orang yang mendengar tapi tidak melakukan firman Allah, lambat ataupun cepat, maka satu saat dia akan roboh, keluarganya roboh, dan kerobohannya itu begitu menghancurkan. Usahanya bisa roboh, pekerjaannya bisa hancur dan seterusnya. Siapa yang ingin seperti itu? Tentu kita tidak mau seperti itu. Lalu firman Allah katakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini bukan hanya bicara soal rumah tinggal kita. Ini juga bisa bicara tentang rumah keluarga kita. Ini juga bisa bicara tentang rumah usaha kita, rumah bisnis kita, rumah perdagangan kita. Kalau kita ingin rumah kita tetap kokoh dilanda banjir, hujan, dan badai sekalipun, dengar firman Tuhan. Lakukan firman Allah itu tanpa hitung-hitungan, sebab Tuhan sudah berjanji pada waktu cobaan datang begitu hebat sekalipun, keluargamu akan kokoh, usahamu akan tetap berdiri, bisnismu akan tetap berjalan lancar, karena ada jaminan dari Tuhan Allah sendiri yang sudah berfirman. Jadi inilah yang kita lihat mengenai dasar di dalam rumah tangga.
segala sesuatu yang indah-indah ke depan menjadi bagian dan milik kita. Tetapi kalau kita tidak ada kasih, kalau kita tidak ada takut akan Tuhan, jikalau kita tidak mau melakukan firman Allah, jangan bermimpi kita akan melihat keberhasilan dalam rumah tangga, usaha kita, pekerjaan kita, bisnis kita sekalipun, sebab firman Allah sudah mengatakannya seperti ini. Maka itulah sebabnya, baik semua yang sudah hadir saat ini, yang sudah berkeluarga, yang sudah puluhan tahun berkeluarga, dan yang belum berkeluarga masih memikirkan ke depannya, dan kedua pengantin ini, peganglah firman Allah ini. Milikilah kasih Allah, kasih agape. Milikilah rasa takut akan Tuhan. Lakukanlah firman Allah dan segala kebenarannya, maka jaminan dari Allah itu akan menyertai engkau. Firman Allah katakan, jika engkau melakukan firman Allah itu dengan benar, Yohanes pasal 16 ayat 7, jika firmanku ada di dalam kamu dan kamu ada di dalam aku, minta apa saja, maka Bapa di surga akan mengaruniakan itu di dalam kehidupan kamu. Saya yakin kedua kekasih kita ini yang akan diteguhkan dalam nikah yang kudus, baik dan buat kita semua yang sudah dengar akan firman Allah, kita perbaharui yang sudah berkeluarga, perbaharui kembali komitmen kita kepada Tuhan. Kalau kasih mungkin sudah mulai agak berkurang, mulai ketawa antara suami istri, rasa takut akan Tuhan mungkin sudah mulai berkurang, melakukan firman Allah mungkin sudah berkurang. Saya berharap sebagai hamba Tuhan, kita bangun kembali komitmen kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah dengar firman Tuhan, tolong jamah saya Tuhan, supaya saya memiliki kembali kasih Kristus di dalam hidup saya, takut yang kudus kepada Allah, dan melakukan segala firman-Mu, agar supaya hidup keluarga kita itu selalu ada dalam naungan Tuhan, selalu ada dalam pembelaan dari Tuhan, selalu ada di dalam berkat yang daripada Tuhan. Sebab firman Allah tidak pernah salah. Ya dan amin itu firman Allah. Tapi firman Allah juga tidak memaksakan kita melakukan syukur. Kita tidak melakukan ya rugi sendiri. Tuhan tidak pernah memaksakan. Tetapi pada pagi hari ini, saya yakin kita yang ada pada saat ini, baik yang sudah lama berkeluarga, yang belum berkeluarga, yang sedang diteguhkan nanti, renungkan firman Allah ini. Tuhan, tolong saya Tuhan, berikan saya kasih agape, kasih yang tulus, berikan saya rasa takut akan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan saya mau melakukan firman Allah. Maka di situ kita akan lihat janji dan berkat-berkat Allah datang di dalam kehidupanmu, karena kita sudah diikat, kita akan dipersatukan, kita akan disempurnakan di dalam kasih daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian, dan saatnya kita akan memasuki acara pemberkatan nikah yang kudus. Tapi sebelum itu kita akan berdoa lebih dulu setelah kita sudah dengar akan firman Tuhan, supaya firman Allah ini menjadi rema di dalam kehidupan kita semua, buat kedua kekasih kita dan seluruh kita yang ada saat ini, supaya firman Allah jadi berkat.
Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami hendak mempersembahkan, oh Tuhan, apa yang menjadi milik kami Tuhan, hanya kepadamu Bapa kami sandarkan, serahkan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan. Tuhan berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mempelai lelaki Saudara Yogi Martinus, benarkah saudara menerima saudari Listiana sebagai istri yang dijodohkan oleh Tuhan di dalam pernikahan yang kudus ini? Benarkah saudara Yogi akan mengasihi, menghibur, menghormati, dan memelihara saudari Listiana baik pada waktu saudari Listiana sakit maupun di waktu saudari Listiana sehat, baik di waktu miskin maupun di waktu kaya, serta mengasihi saudari Listiani seumur hidup, kecuali maut yang dapat memisahkan. Puji Tuhan. Sekarang kepada pengantin wanita Listiani Priyatna, saudari Listiani, benarkah saudari Listiani menerima saudara Yogi Martinus sebagai suami yang dijodohkan oleh Tuhan di dalam pernikahan yang kudus ini? Ya. Benarkah saudari Listiani akan mengasihi, akan menghibur, menghormati, dan memelihara saudara Yogi Martinus baik pada waktu saudara Yogi sakit maupun di waktu sehat, baik di waktu miskin maupun di waktu kaya, serta mengasihi saudara Yogi seumur hidup kecuali maut yang dapat memisahkan? Puji Tuhan. Ya. Sekarang ini dipegang oleh saudara pengantin pria. Ikuti kata-kata ini. Saya berjanji menerima saudari Listiana Priyatna menjadi istri saya dengan mengasihi dan menghormati engkau sampai maut memisahkan kita. Menurut firman Allah ini, janjiku padamu. Puji Tuhan. Sekarang mulai perempuan. Ikuti. Saya berjanji menerima saudara Yogi Martinus menjadi suami saya dengan mengasihi dan menghormati engkau sampai maut memisahkan kita. Menurut firman Allah ini, janjiku padamu. Puji Tuhan. Dan kedua mempelai akan berlutut, tangan akan letakkan di atas Alkitab, dan saya undang kedua para pelayan akan maju ke depan, dan orang tua kedua belah pihak juga ikut berdiri di samping untuk menyaksikan ini momen yang sangat penting, yaitu acara peneguhan nikah yang kudus. Saya undang pelayan Tuhan maju. Nyanyikan Yesus Tuhan.
bersama-sama. Di hadapan kedua pihak keluarga, di hadapan sidang jemaat Tuhan, bahkan di hadapan pelayan-pelayan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan teguhkan dalam nikah yang kudus Saudara Yogi Martinus dan Listiana ya Tuhan, di dalam pernikahan yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri, yang dimana tidak akan dapat dipisahkan sekalipun, bahkan hanya maut yang dapat memisahkan keluarga ini. Itulah sebabnya kami akan teguhkan kedua kekasih ini dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami teguhkan mulai saat ini mereka menjadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan, yang sah di hadapan keluarga, sah di hadapan sidang jemaat Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Dan kami mohon saat ini juga, karena kami tahu berkat itu hanya datang daripada Tuhan. Kami sudah dengar akan firman Tuhan. Ikatlah mereka dengan kasih-Mu. Berilah mereka terus takut akan Allah. Berikan mereka selalu melakukan akan firman Allah. Maka mereka akan melihat berkat-berkat Allah akan turun di atas keluarga yang baru ini Tuhan. Berkatilah mereka, hikmat, kekuatan, kesehatan dari Allah menyertai dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, lakukan, Engkau membuat mereka berhasil. Sebab kami minta berkat ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang diberkati Tuhan, diberkatilah untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami sudah minta, alaskan doa kami